Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari kota Kudus bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala dalam sebuah pembahasan di kesempatan pagi hari ini, yakni Sahih Fikih Sunnah. Dan kesempatan kita di pembahasan pagi hari ini dengan judul Sholat Hari Raya. Saudaraku seiman dan seakidah, Anda tentu saja dapat menyimak kajian ini dan juga dapat insya Allah bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan atau melalui line telepon di 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia dan nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian ilmiah yang di dalamnya kita membahas tentang fikih-fikih Islami berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalil yang lainnya. Begitu pula perkataan para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakumullah.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat hari raya atau sholat Id. Baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Poin yang pertama adalah tentang apa hikmah disyariatkannya dua hari raya. Salah satu hikmah disyariatkannya peringatan dua hari raya adalah bahwa setiap umat mereka memiliki hari di mana mereka bersenang-senang dan berhias, juga menampakkan keindahan-keindahan mereka. Dan di Islam ada dua hari ini, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini salah satu hikmah mengapa ada dua hari raya di syariat Islam. Alasannya karena setiap kaum itu punya hari raya. Maka Islam juga punya hari raya. Termasuk di antara hikmah disyariatkannya dua hari raya ini adalah karena besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin sebelum dua hari raya itu. Sebelum dua hari raya itu ada kenikmatan dan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Maka sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan di dua hari raya itu. Hari raya Idul Fitri sebelumnya kaum muslimin diberikan syariat puasa dan bulan Ramadan yang mulia, yang di dalamnya kaum muslimin mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di dalamnya kaum muslimin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bersih. Jadi mereka bersih dari dosa, di samping itu mereka mendapatkan pahala yang sangat agung. Dari puasa mereka, dari sholat malam mereka, dari sedekah mereka, dari bacaan Al-Quran mereka, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka ketika bulan Ramadan selesai, ada kecocokan untuk bergembira, untuk berbahagia, dan menampakkan kebahagiaan itu dalam syiar-syiar yang mulia. Kemudian di hari raya Idul Adha juga demikian. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari itu, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan saleh di hari itu Allah agungkan pahalanya sampai bisa melebihi pahala jihad fisabilillah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih mulia. Di siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu ta'ala alam bahwa 10 hari atau 10 atau siang dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi siang 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Adapun malamnya, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, setelah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pantas, cocok apabila kaum muslimin menampakkan kegembiraan, menampakkan kebahagiaan atas pahala yang mereka dapatkan yang sangat luar biasa besarnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga banyaknya dosa-dosa yang Allah ampuni dari mereka karena melewati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan amal-amal kebaikan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hari Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari di mana kaum muslimin disyariatkan untuk menampakkan kebahagiaan dengan cara-cara yang mulia, bukan dengan cara-cara yang hina, bukan dengan kemaksiatan, bukan dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan bahwa itu adalah bentuk syukur dari kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Sehingga tidak pantas bagi kaum muslimin ketika merayakan 2 hari raya itu melakukan keburukan-keburukan, melakukan hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kenapa ada 2 hari raya itu. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinah yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi kota Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, penduduk Madinah ketika itu memiliki 2 hari yang mereka bermain-main di dalamnya di masa jahiliyah dahulu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada penduduk Madinah, "Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyah." Aku telah datang kepada kalian dan kalian punya 2 hari yang di zaman jahiliyah kalian bermain-main di 2 hari itu, bersenang-senang, bergembira. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganti untuk kalian dengan 2 hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan 2 hari itu untuk kalian dengan 2 hari yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Yauman Nahr wa Yaumal Fitr. 2 hari yang lain itu adalah hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Adha, wa Yaumul Fitr, dan hari makan, yaitu hari raya Idul Fitri. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha adalah hari kegembiraan. Karena sebagai ganti 2 hari raya yang di dalamnya diisi dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan.
maka penggantinya juga ya tidak jauh-jauh dari itu. Itu adalah hari kegembiraan, hari kebahagiaan, hari menampakkan kesenangan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis ini bahwa 2 hari raya yang menggantikan 2 hari raya sebelumnya adalah 2 hari raya yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan 2 hari itu dengan 2 hari yang lebih baik darinya. Ini menunjukkan bahwa 2 hari raya yang ada di dalam syariat Islam lebih baik daripada 2 hari raya yang ada sebelumnya. Kenapa demikian? Disebutkan di sini, li'anna yawmayil fitri wan nahri bitashri'illahi ta'ala wa ikhtiyarihi li khalqih. Karena 2 hari raya yang ada di dalam syariat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, itu dengan ketentuan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mensyariatkannya. Wa ikhtiyarihi li khalqih, dan Allah yang memilihkannya. Berbeda dengan 2 hari raya yang sebelumnya. Bukan dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga bukan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang berikutnya, wali annahuma ya'qubani ada'a ruknaini 'azimaini min arkanil Islam wa huma al-hajju was-siyam. Karena kedua hari raya ini datangnya setelah menjalankan 2 rukun Islam yang agung, yaitu haji dan puasa. Haji dan puasa. Hari raya Idul Fitri setelah menjalankan rukun Islam apa? Puasa. Hari raya Idul Adha setelah menjalankan rukun Islam haji. Wa fihima yaghfirullahu lil hajiji was saimin wa yanshuru rahmatahu ala jami'i khalqihi at-ta'i'in. Di dalam 2 hari raya itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua jemaah haji dan semua yang berpuasa. Ya. Jadi hari raya Idul Fitri ya itu setelah datangnya bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kaum muslimin. Raghima anfu rajul. Raghima anfu rajul. Raghima anfu rajul. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Siapakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang yang bulan Ramadan datang kepadanya, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi dalam keadaan orang itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang keterlaluan sekali. Ini menunjukkan bahwa ketika hari raya Idul Fitri, ya, kaum muslimin harusnya menampakkan kebahagiaan karena dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Begitu pula dengan hari raya Idul Adha, ya, kaum muslimin yang berhaji, mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi setelah berwukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa ta'ala paling banyak mengampuni hamba-hambanya itu di hari itu. Di hari Arafah. Makanya kaum muslimin di hari raya Idul Adha
mereka pantasnya menampakkan kebahagiaan atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di hari Raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha, kaum muslimin menampakkan kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menebarkan rahmat-rahmatnya kepada semua hamba-hambanya yang melakukan ketaatan kepadanya. Adapun hari-hari yang sebelumnya, dua hari raya yang sebelumnya, yang menentukan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditentukan bukan karena syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu menjadi jauh lebih baik daripada dua hari raya yang ada sebelumnya di kota Madinah saat itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apa hukum salat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha? Di sini ada 3 pendapat yang masyhur. Ada yang berpendapat bahwa salat hari raya itu fardu ain. Jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mukallaf. Fardu ain, ya. Setiap orang yang mukallaf dia diwajibkan untuk melakukan salat Aid atau salat hari raya. Ya, kecuali kaum perempuan, ya. Kecuali kaum perempuan. Kaum perempuan tidak diwajibkan untuk berangkat ke salat hari raya dalam pendapat ini. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini juga pendapatnya sebagian ulama Malikiyah dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu jami'an. Ya, banyak sekali dalil yang menguatkan pendapat ini. Di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan salat Id ini. Selama hidupnya beliau tidak pernah meninggalkannya. Baik salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Dan ini salah satu petunjuk bahwa syariat ini adalah syariat yang diwajibkan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa syariat salat hari raya itu syiar Islam yang paling kelihatan. Di situ berkumpul kaum muslimin dalam jumlah yang sangat besar sekali. Maka harusnya ini diwajibkan. Sebagaimana salat Jumat diwajibkan. Kemudian salah satu dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa apabila salat Id dan salat Jum'ah itu bergabung di satu hari, jadi ada hari raya di hari Jum'ah, sehingga ada 2 salat yang kaum muslimin berkumpul banyak di situ, maka yang telah menjalankan salat Id dia tidak diwajibkan untuk menghadiri salat Jum'ah. Tapi tetap diwajibkan untuk salat zuhur. Ini menunjukkan bahwa salat Id adalah salat wajib. Karena bisa menggugurkan kewajiban untuk menghadiri salat Jum'ah. Kalau dia hanya sunnah saja, maka harusnya tidak demikian. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat hari raya itu fardu kifayah.
fardu kifayah. Kalau tadi fardu ain. Kalau ini fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap mukallaf. Setiap orang yang baligh dan berakal. Ya, maksudnya berakal sehat. Kalau fardu kifayah adalah sebuah kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka sudah cukup dan mengukurkan kewajiban bagi yang lainnya. Kenapa? Karena amalan tersebut yang penting ada, terlepas siapa yang menjalankan. Yang penting amalan tersebut terwujud. Yang penting amalan tersebut dilakukan. Terlepas siapa yang melakukannya. Ya, ini seperti sholat jenazah. Atau mengkafani mayit. Atau menguburkan mayit. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian, maka sudah cukup. Ya. Makanya dia jadi fardu kifayah. Seperti jihad fisabilillah. Ini jihad fardu kifayah. Seperti mempelajari ilmu agama secara mendalam dan sempurna, menyeluruh. Ini juga fardu kifayah. Menjadi mufti bagi orang yang telah ditentukan sebagai mufti. Ini juga fardu kifayah. Salat hari raya juga demikian. Dalil-dalilnya sama dengan yang tadi. Tapi karena salat hari raya itu sudah cukup diwujudkan oleh sebagian kaum muslimin, maka salat hari raya menjadi fardu kifayah. Kemudian ditambah lagi, salat hari raya itu tidak ada azan dan iqamahnya. Yang azan dan iqamah itu adalah sarana untuk mengumpulkan kaum muslimin. Sarana untuk mengajak mereka mengikuti salat tersebut. Ketika tidak ada ajakan atau panggilan, maka ini menunjukkan bahwa tidak semua kaum muslimin itu wajib menjalankan salat tersebut. Sehingga ketika sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban itu menjadi gugur bagi sebagian yang lainnya. Ini pendapat yang kedua. Lumayan kuat, ya. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat Id itu sunnah muakkadah. Bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah. Kenapa turun dari fardu menjadi sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu amalan sunnah yang anjurannya sangat kuat sekali sehingga mendekati sesuatu yang wajib. Dia tidak sampai pada derajat wajib, tapi sudah mendekati kewajiban. Mereka berdalil dengan dalil-dalilnya pendapat pertama. Tapi mereka mengatakan tidak sampai derajat wajib. Kenapa? Karena hadithul A'rabi. Karena ada hadis dari seorang Arab Badui yang bertanya, apa yang Allah wajibkan kepadaku? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa salat 5 waktu. Yang diwajibkan kepadamu adalah salat 5 waktu. Kemudian Arab Badui ini bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban lain atasku selain salat 5 waktu itu?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la illa an tatawwa. Tidak ada salat lain yang diwajibkan atasmu kecuali kalau kamu ingin melakukan salat-salat sunnah. Dan di sini akhirnya ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwa sholat hari raya itu sunnah. Karena dia adalah sholat yang selain sholat 5 waktu. Dia adalah sholat yang selain sholat 5 waktu. Maka dia menjadi sholat yang disunnahkan. Kemudian mereka juga mengatakan, ya dalil yang hampir sama dengan dalil tadi ya, pendapat yang kedua. Bahwa sholat hari raya itu sholat yang ada rukuknya, ada sujudnya. Tapi tidak disyariatkan adzan untuknya. Maka sholat itu menjadi tidak wajib. Sebagaimana sholat duha. Kenapa mereka menyamakan dengan sholat duha? Karena waktunya sama dengan sholat duha. Jadi ini qiyas. Sebagaimana sholat duha tidak diwajibkan, maka sholat id juga tidak diwajibkan. Karena waktunya sama. Waktu sholat id itu setelah matahari meninggi, ya, sampai tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Itu waktu sholat duha. Waktu sholat id juga demikian. Waktu sholat hari raya juga demikian. Dari mulai meningginya matahari sampai tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Dan dua-duanya tidak disyariatkan adzan dan iqamah. Tidak ada adzan untuk sholat duha. Tidak ada adzan untuk sholat id. Tidak ada iqamah untuk sholat duha. Tidak ada iqamah untuk sholat id. Maka bisa dikiaskan antara keduanya dalam hukumnya. Sebagaimana sholat duha tidak wajib, maka sholat hari raya juga tidak wajib. Wallahu ta'ala alam, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, pendapat-pendapat ini adalah pendapat-pendapat yang kuat ya. Tapi secara pribadi ana lebih condong ke pendapat yang ketiga, bahwa sholat hari raya itu sunnah muakkadah, bukan sunnah yang biasa. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimat untuk mengikutinya. Bahkan bukan hanya kaum muslimat saja, kaum muslimat yang haid pun diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar, sekedar melihat bagaimana hingar-bingarnya kaum muslimin ketika itu, agar mereka juga mendapatkan nasihat ketika itu. Dan tidak sampai derajat wajib karena kaum muslimat ya memang tidak ada kewajiban untuk menjalankan sholat id, sebagaimana mereka tidak punya kewajiban untuk menjalankan sholat Jum'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya adalah waktu sholat 2 hari raya. Kapan waktunya? Kapan waktu sholat id? Di sini disebutkan bahwa waktu sholat id itu dimulai dari meningginya matahari setelah terbitnya sekadar 1 tongkat. Itu sekedar 1 rumah. Rumah itu anak panah ya. Sekedar 1 rumah maksudnya sekedar 1 panah, anak panah. Kalau dimeniti ya biasanya antara 10 menit sampai 15 menit setelah terbitnya matahari. Jadi kalau kita punya jam ya, di situ ada syuruk,
atau ada nama tulu, itu maksudnya adalah terbitnya matahari. Jadi setelah itu sekitar 10 sampai 15 menit. Sekitar 10 sampai 15 menit. Itu biasanya matahari sudah meninggi sekadar atau sekitar satu anak panah. Dan ini penting untuk diingatkan ya kaum muslimin ya, yang duduk di masjid setelah sholat subuh secara berjamaah, kemudian ingin sholat syuruk, maka jangan sholat syuruk seperti jadwal persis. Ya, di jadwal itu ada asyuruk. Ada yang berbahasa Arab, ada yang pakai huruf bahasa Indonesia ya, syuruk. Itu bukan waktu salat syuruk ya. Itu adalah waktu terbitnya matahari. Justru waktu itu adalah waktu yang dilarang untuk sholat. Jadi kita harus nunggu lagi. Nunggu sampai matahari meninggi sekitar panjang satu anak panah. Jadi jangan sampai kita sholatnya langsung ketika waktu syuruk datang. Tapi tunggu 10 sampai 15 menit. Baru ketika itu kita dianjurkan untuk sholat syuruk atau sholat duha. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini waktu awal salat Id. Adapun akhir waktu salat Id adalah ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit, yaitu dengan masuknya waktu salat zuhur. Dengan masuknya waktu salat zuhur. Adapun waktu yang paling afdal adalah di awal waktu. Sebagaimana itu menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat Id. Ada satu athar dari sahabat Abdullah ibn Busr. Disebutkan di sini, annahu kharaja ma'an nasi yawma fitrin aw adha. Abdullah ibn Busr pernah keluar bersama orang-orang di hari raya Idul Fitri atau di hari raya Idul Adha. Fa'ankara ibta'al imam. Maka beliau mengingkari tindakan imam yang mengakhirkan salat Idnya. Waqal, inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi. Wadhalika hina tasbih. Sungguh dahulu ketika kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami telah menyelesaikan salat Id kami di saat ini, di waktu ini, yaitu ketika awal waktu salat duha. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan salat Idnya di awal waktu. Hanya saja para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada satu faedah yang sangat bagus yang disebutkan oleh sebagian ulama. Di sini disebutkan al-afdalu an tusalla salatul adha fi awalil waqti liyatafarragal muslimuna ba'daha lidhabhi adahihim. Yang paling afdal adalah menjalankan salat Idul Adha di awal waktunya, agar kaum muslimin setelah itu bisa fokus untuk menyembelih sembelihan-sembelihan mereka. Agar setelah salat Id mereka bisa fokus untuk menyembelih kurban-kurban mereka.
Wa yustahabbu ta'khiruha qalilan an hadzal waqti fi salatil fitr. Adapun di salat Idul Fitri maka dianjurkan untuk lebih diakhirkan sedikit. Untuk sedikit diakhirkan lagi dari waktu tersebut. Apa alasannya? Liyatamakkanan nasu min ikhraji zakatil fitr. Agar orang-orang itu bisa lebih leluasa mengeluarkan zakat fitrinya. Agar mereka lebih leluasa mengeluarkan zakat fitrinya. Karena waktu yang paling afdal untuk menunaikan zakat fitri adalah setelah sholat subuh hingga dimulainya sholat Idul Fitri. Ya, berarti di sini ada perbedaan antara sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha dianjurkan untuk benar-benar dijalankan di awal waktu. Jadi ketika matahari meninggi sekadar atau sekitar satu anak panah, setinggi sekitar satu anak panah, maka ketika itu sangat dianjurkan untuk memulai sholat Idul Adha. Kenapa? Agar kaum muslimin punya waktu yang banyak untuk menyembelih hewan-hewan kurbannya. Adapun di sholat Idul Fitri, maka dianjurkan untuk diakhirkan sedikit. Dianjurkan untuk lebih diakhirkan lagi. Tapi jangan lama-lama juga. Agar kaum muslimin itu punya lebih banyak waktu untuk menunaikan zakat fitrinya. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bagaimana kalau waktunya lewat? Bagaimana kalau terjadi waktu lewat? Di sini ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, waktunya lewat karena kaum muslimin tidak tahu kalau itu hari raya. Misalnya, setelah masuk waktu zuhur, kaum muslimin baru tahu ternyata sebenarnya hari itu adalah hari raya. Maka bagaimana sholat idnya? Kan sholat hari raya waktunya mulai terbitnya matahari hingga matahari meninggi sekitar tinggi satu anak panah sampai tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Waktunya sudah lewat. Tapi kaum muslimin belum sholat semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kalau itu sebenarnya adalah hari raya. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dalam keadaan seperti ini mereka dibolehkan untuk sholat hari rayanya di hari berikutnya. Mereka dibolehkan untuk sholat hari rayanya di hari berikutnya. Baik di sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Dan ini dikatakan oleh mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dan hal ini berdasarkan hadis dari Abu Umair ibn Anas. An umumatin lahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yashhadun annahum ra'aw al-hilala bil ams. Fa'amarahum an yuftiru wa idza asbahu an yaghdu ila musallahu. Jadi ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak orang ya dari paman-pamannya Abu Umair ibn Anas. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersaksi bahwa
suatu hari mereka melihat hilal bulan Syawal di akhir bulan Ramadan. Ya, mereka bersaksi melihat hilal bulan Syawal. Kemudian karena waktu sholat Idnya sudah lewat, akhirnya mereka diperintahkan untuk makan. Karena itu sudah bukan waktu puasa lagi. Dan di hari raya mereka tidak boleh berpuasa. Wa idza asbahu an yaghdu ila musallahum. Dan mereka diperintahkan ketika masuk waktu pagi di hari berikutnya untuk pergi ke tempat sholat mereka. Yaitu untuk sholat Aid, sholat hari raya. Ini menunjukkan ya bahwa sholat hari raya ketika tidak dilakukan hingga waktunya lewat, tapi karena ketidaktahuan, maka bisa diqadha di hari yang berikutnya. Bisa diqadha atau dilakukan di hari yang berikutnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah ketika kaum muslimin semuanya mengakhirkan sholat Id sampai keluar waktunya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi mereka meninggalkan sholat Id dengan kesengajaan. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat dalam perbuatan mereka itu. Maka di sini ya, ketika kasusnya pada sholat Idul Fitri, maka tidak ada qadha. Mereka tidak boleh menjalankan sholat Idul Fitri di hari kedua. Kenapa? Karena tidak ada udzur, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk meninggalkannya di hari yang pertama. Maka mereka tidak diberikan keringanan untuk mengqadhanya di hari yang kedua. Tapi kalau kasusnya pada sholat Idul Adha, maka mereka masih dibolehkan untuk sholat di hari kedua, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Karena memang itu masih hari raya. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah itu masih dianggap hari raya. Sehingga kalau mereka meninggalkannya, mereka bisa menjalankannya di hari yang ke-11 atau hari ke-12 atau hari ke-13. Tapi mereka telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena mereka mengakhirkan sholat Idul Adha dari waktu asalnya yang selalu digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan sholat Id, dan mereka jalankan di waktu yang lainnya, yaitu di tanggal 11 atau 12 atau 13. Tapi ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, apabila ada sebagian kaum muslimin yang tidak sholat Id, yang lainnya sudah sholat Id. Ada sebagian kaum muslimin yang tidak sholat Id. Maka Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
Mohon maaf para jemaah sekalian rahimanallah karena gangguan jaringan. Kita tadi terputus sebentar. Saya ulangi ya, keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga adalah keadaan di mana ada sebagian kaum muslimin yang kelewatan atau telat menjalankan sholat Id-nya. Tapi kaum muslimin yang lainnya sudah menjalankannya. Maka di sini kita lihat ya, apakah dia ada uzur atau alasan yang dibenarkan oleh syariat dalam hal itu ataukah tidak. Kalau tidak ada uzur, maka tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk dia menjalankan sholat Id. Ya. Berbeda ketika dia punya alasan yang dibenarkan oleh syariat, misalnya ketiduran. Iya. Ketiduran, bangun-bangun, ternyata kaum muslimin sudah selesai menjalankan sholat Id. Maka dia boleh ya menggantinya. Baik dengan berjamaah ataupun tanpa jamaah. Karena tadi kita katakan bahwa sholat itu sholat sunnah, ya. Dan sholat sunnah itu bisa diganti ketika ditinggalkan karena ada uzur. Kalau tidak ada uzur, maka ya tidak disyariatkan untuk menggantinya. Demikian, wallahu ta'ala alam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan kajian pagi hari ini langsung dari kota Kudus. Dan untuk berikutnya dalam sesi tanya jawab kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui pesan WhatsApp atau line telepon di nomor 0218236543. Baik, untuk yang pertama kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Ismail di Bone, Sulawesi Selatan. Baik. Izin bertanya Pak Ustaz. Silakan. Ana mempercayai bahwa sholat berjamaah ini, maaf ya, sunnah muakkadah. Kendati pun jumhur ulama, menurut tahu saya jumhur ulama itu menganggap bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Dan di ulama yang mazhab Syafi'i itu menganggap bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah seperti sholat jenazah ya. Tapi dalam masalah sholat berjamaah saya lebih condong kepada pendapat Imam Abu Hanifah kalau nggak salah ya, atau Ahmad bin Hanbal atau siapa. Maaf kalau ana salah ngomong karena ana orang awam yang juga menuntut ilmu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau saya sholat di rumah itu tidak akan berdosa karena menganggap atau menentang bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu ain? Jazakumullah khairan ya Ustaz, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Ismail di Bone. Tafadhol Ustaz. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, masalah sholat berjamaah, apakah dia wajib ataukah sunnah, apakah wajibnya wajib ain ataukah wajibnya wajib kifai, ini memang masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mewajibkan secara fardu ain bagi yang sudah mukallaf, ya. Pendapat yang mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah, ini pendapat yang lemah, wallahu ta'ala alam. Kenapa ini pendapat yang lemah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah
bermaksud, pernah punya keinginan yang kuat untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak menjalankan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya maksud seperti ini, didiamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini menunjukkan bahwa maksud ini benar. Maksud ini benar karena didiamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tahu apa yang ada di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan membakar rumah itu sesuatu yang diharamkan. Tidaklah hal tersebut menjadi sesuatu yang boleh-boleh saja, kecuali karena orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut menjalankan sesuatu yang terlarang atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Dan karena kasusnya adalah meninggalkan sholat berjamaah, maka berarti mereka telah meninggalkan sesuatu yang wajib, yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan mempunyai keinginan untuk membakar rumah mereka. Maka dalil ini jelas, ya, sangat terang benderang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Kemudian adzan dikumandangkan untuk apa? Adzan dikumandangkan untuk apa? Tujuan utamanya adalah untuk mengajak kaum muslimin untuk sholat. Hayya 'alas shalah. Apa artinya hayya 'alas shalah? Ayo sholat. Yang manggil di mana? Di masjid. Hayya 'alal falah. Ayo kita dapat kemenangan. Ini sama dengan ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung kaum mukminin yang salatnya khusyuk. Hayya 'alal falah juga maksudnya seperti itu. Ayo kita dapat kemenangan, kita dapat keberuntungan. Ayo ke amalan yang menjadikan kita beruntung, menjadikan kita selamat, menjadikan kita menang. Salat maksudnya. Dipanggil-panggil sampai 4 kali. Tujuannya adalah agar mereka datang sholat berjamaah. Kemudian ada seorang sahabat yang buta meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumah. Dia buta. Bahkan disebutkan di situ, dia tidak punya orang yang mengantarkan dia ke masjid. Asalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan orang tersebut untuk tidak sholat di Masjid Nabawi. Tapi ketika orang ini beranjak pergi, maka Rasulullah memanggilnya lagi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu mendengar azan? Maka orang tersebut menjawab, iya, aku mendengar azan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, kalau begitu kamu tidak boleh sholat di rumah. Dia harus sholat di masjid, ya. Dan keadaannya tambah banyak dari kita yang keadaannya jauh lebih baik dari dia. Tapi ia tidak menjalankan sholat berjamaah. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar panggilan untuk sholat tapi dia tidak menjawabnya, maksudnya tidak menghadirinya, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Ini sholat berjamaah itu wajib. Sholat berjamaah itu wajib.
Kalau misalnya ya ada yang memilih pendapat bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, ya memang ada pendapat ini. Kemudian dia tidak sholat berjamaah, maka pendapatnya itu, selama dia mengikuti pendapat itu bukan karena hawa nafsunya, dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatan tersebut. Kalau dia memang seorang yang bisa membanding-bandingkan dalil, ya, kemudian dia memilih salah satu pendapat itu karena ijtihadnya, bukan karena hawa nafsunya, atau dia seorang muqallid dan dia melihat orang yang paling tinggi ilmunya menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa itu sunnah, ya, kemudian dia melakukan konsekuensi dari pendapat itu, misalnya dia sholat di rumah tidak berjamaah, ya akan sesuai dengan keyakinan itu, dan dia akan mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang mengetahui isi hati seseorang. Apakah ketika dia memilih pendapat itu karena hawa nafsunya, ataukah karena memang murni, ya, dia memilih itu karena menurut dia itu yang paling kuat, ya, dari sisi dalil. Demikian para jamaah sekalian rahimanallah yang bisa ana sampaikan dalam menjawab pertanyaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala sebagai pembina Yayasan Risalah Islam Kudus yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita langsung dari Kudus di kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kami mohon maaf betapa banyaknya pertanyaan melalui pesan WhatsApp yang belum terjawab di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah Anda dapat menyimak kembali kajian ini di pekan-pekan mendatang di kesempatan di hari Senin pukul 6 pagi kurang lebih sampai dengan selesai. Dan mudah-mudahan pertanyaan Anda bisa terjawab untuk kelanjutan kajian kita di kesempatan yang akan datang. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian mendatang, khususnya sekali lagi bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.